Selamat datang di podcast PHP Indonesia untuk 27 Februari 2024. Pada kesempatan kali ini kita akan seperti biasa membahas berita-berita, kemudian artikel-artikel menarik, tutorial menarik, serta package menarik yang bisa kita pelajari dan implementasikan di proyek kita ke depan. Yang pertama datang dari php.net bahwa PHP versi 8.2.16 ini dirilis tanggal 15 Februari kemarin. Kemudian dirilis juga PHP versi 8.3.3. Jadi bagi kalian semua silakan untuk mencoba versi terbaru dari PHP ini. Silakan update repository kalian, update docker image kalian, dan tes software kalian di versi PHP terbaru ini. Kemudian berita kedua datang dari CakeFest atau Cake PHP Conference yang akan diselenggarakan nanti di tanggal 24 Juli sampai tanggal 26 Juli tahun 2024. Jadi silahkan pantau terus Cake PHP Conference yang tahun ini diselenggarakan di kota Luxembourg ya. Meskipun mereka sudah call for speakers, masih pada tahap call for speakers. Jadi silakan dipantau saja, siapa tahu nanti materi-materi atau pematerinya akan menarik untuk diikuti. Informasi lebih lanjut bisa dibaca di website mereka di cakefest.org. Kemudian bagi para pecinta Laravel yang kemarin mengikuti Laracon Eropa di awal bulan Februari kemarin, sekarang hasil rekaman dari Laracon Eropa ini atau Laracon EU tahun 2024 sudah dipublish ya. Jadi silahkan bagi yang ingin menonton bisa klik di tautan YouTube playlist ataupun masuk ke channel Laracon EU dan ada playlist baru di sana, Laracon EU 2024, dan banyak sekali materi-materi menarik yang dihadirkan di Laracon EU 2024. Di antaranya Laravel Pulse, kemudian bagaimana cara menjalankan Laravel apps dengan Wrangler PHP, kemudian memanage 5000 tes efisiensi dan lain-lain ya. Silakan ditonton sendiri nanti playlist videonya. Kemudian berita selanjutnya datang dari editor PHP Storm. Jadi PHP Storm ini baru saja merilis fitur baru, tampilan baru dari terminal yang selama ini kita bisa gunakan di PHP Storm. Jadi di PHP Storm 2024 sekarang ada beberapa perubahan tampilan ya dibanding versi yang sebelumnya. Selain perubahan tampilan visual, sekarang ada juga penggunaan shortcut arrow bagi pengguna macOS dan Windows serta Linux. Kemudian ada juga comment history ya. Jadi bagi yang memakai PHP Storm silakan update ke versi terbaru. Kemudian berita selanjutnya, pengguna Oktober CMS versi 3.6 ini dirilis pada tanggal 24 Februari kemarin. Jadi silakan bagi pengguna Oktober CMS bisa update ke versi terbaru ini ya, karena ada beberapa fitur baru, di antaranya multi-site synchronous mode, kemudian form design yang baru, ada icon fosfor namanya, kemudian ada ada nested relation di plugin dan fungsi tailor begitu. Kemudian ada fitur autocomplete di blueprints dan ada flash progress message. Jadi silahkan dicoba ya nanti fitur-fiturnya. Dan versi 3.6 ini adalah salah satu versi yang digadang-gadang akan menjadi persiapan untuk Oktober CMS versi 4
yang nanti akan dibangun dengan basis Laravel 11. Silakan, linknya nanti ada di deskripsi atau update Oktober CMS kalian. Berita terakhir dari WordPress bahwa WordPress 6.5 beta 2 ini sudah tersedia tanggal 20 Februari kemarin. Jadi bagi pengguna WordPress silakan mencoba versi terbaru ini. Ada beberapa update menarik, diantaranya ada 40 ya tiket yang ada di WordPress Core, kemudian ada juga bug bounty yang dilakukan ya dari beta 1 sampai beta 2 ini. Jadi silahkan bagi yang tertarik mengikuti WordPress 6.5 bisa download versi step beta 2 atau nightly release-nya. Kemudian untuk artikel ataupun tutorial menarik di edisi kali ini, yang pertama datang dari Om Paul Redmond dari laravelnews.com tanggal 20 Februari kemarin tentang bagaimana cara melakukan modularisasi di aplikasi Laravel ya. Jadi selain kita bisa menggunakan Laravel seperti biasa, di tutorial kali ini Om Paul Redmond menggunakan package internal modular untuk membuat modul Laravel. Jadi silahkan diikuti tutorialnya. Linknya ada di description box. Kemudian tutorial selanjutnya ada bagaimana cara menggunakan Gemini AI atau AI milik Google, yaitu Gemini di Laravel dengan cukup menggunakan Gemini PHP client. Sudah ada yang bikin package-nya. Jadi silakan bagi yang tertarik menambahkan fitur AI di projectnya, khususnya yang sudah berlangganan Gemini Pro ya. Link tutorial ada di description box. Kemudian tutorial selanjutnya tentang bagaimana cara membuat dan mendesain ya, aplikasi multi tenant di Symfony Framework ya. Kali ini datang dari Om Darius Gafka yang dirilis tanggal 19 Februari 2024, di mana Symfony Framework dengan salah satu package menariknya namanya Ecotone itu bisa memfasilitasi kita untuk membuat aplikasi multi tenant. Jadi silakan bagi yang tertarik dengan artikel ini bisa baca, linknya ada di description box. Kemudian bagaimana cara mengirim SMS dengan AWS dan PHP ya. Jadi bagi yang sudah menggunakan stack Amazon dan ingin mengirimkan SMS misalkan untuk two factor authentication ataupun reminder dan lain-lain, reset password dan lain-lain, silahkan bisa mengikuti tutorialnya, linknya ada di deskripsi ya. Dan tutorial terakhir tentang bagaimana cara mengirim WhatsApp message dengan Laravel ya, dimana kali ini kita akan menggunakan layanan namanya Vonage API ya. Cukup mudah, jadi bagi silakan yang ingin tertarik menggunakan Vonage API ini bisa ikuti tutorialnya. Kemudian untuk package menarik di edisi kali ini, yang pertama adalah Google TTS ya, sebuah kelas PHP yang bisa memfasilitasi kita untuk membuat atau mengenerate sound ataupun suara yang membacakan kalimat yang kita inputkan ya. Dan ini karena menggunakan API Google, jadi kita bisa mendapatkan banyak sekali bahasa yang bisa kita manfaatkan. Silakan kunjungi alamat GitHub-nya di github.com/waglpz/google-tts ya. Nanti linknya ada di description box. Kemudian yang terakhir ada JSPress. JSPress adalah sebuah
admin panel yang dikhususkan untuk Laravel 5.4. Jadi bagi pengguna Laravel 5.4 silakan bisa menggunakan JSpress ini. Dan itu saja podcast kita minggu ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.